jalla wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tas'alu. Selesai. Jadi untuk kita pada malam hari ini kita ucapkan salam, ucapkan selamat, kita ucapkan tahniah kepada kita yang masih ada di rumah, itu sebagai satu karunia. Jangan sampai dengan kita tidak berhasil untuk kita mendapatkan surga yang abadi daripada Allah melalui kedua ibu bapa atau melalui salah satu daripada keduanya. Pandai-pandai mensiasati, pandai-pandai dengan kita memberikan penjelasan dan keterangan kepada istri dan suami. Kalau pada saat dengan suami tidak paham, maka akan jadi penghalang kita untuk kita berbakti kepada mak dan ayah. Kalau pada saat dengan istri tidak mengerti, itu akan jadi penghambat kita untuk kita taat dan bakti. Gara-gara karena istri tidak paham. Abang jangan macam tuh. Abang sejak kawin dengan saya selalu saja melebihkan mak abang daripada aku. Mak saja yang diperhatikan, mak saja yang dilayan. Nah, itu kita kena bagi maklumat, kita kena bagi keterangan dan penjelasan. Macam juga sebaliknya, seketika dengan istri kita, masya Allah tabarakallah, memang betul-betul memberikan tumpuan dan perhatian kepada kedua ibu bapa dia sendiri. Justru dengan kita menjadi penunjang bagaimana agar dengan istri kita senantiasa dan selalu berbakti taat dan setia kepada kedua ibu bapanya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau boleh istri yang menjalankan kepada suami, bang abang dah lama dah tak balik kampung. Abang sejak seminggu ni tak ada pun hubungin mak, tak ada telpon, tak pernah tanya macam mana keadaan mak di kampung, keadaan ayah di kampung macam mana. Abang ambillah luang waktu, ambillah kesempatan untuk kita balik kampung, untuk kita duduk sekali dengan keluarga di kampung. Abang dah lama tidak berhubungan dengan mereka. Abang masya Allah tabarakallah belanja banyak duit ke sana dan kemari, tapi ada terkirim duit untuk mak, ada terkirim duit untuk ayah. Nah, itu istri yang bijak. Begitu juga sebaliknya. Masya Allah coba, abang nih, mak melulu. Kan dia nak dapat surga daripada mak dan bapaknya. Bagaimana juga sebaliknya, kita juga sepatutnya seperti itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'muri ata rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui baginda Nabi dan seraya bertanya, ma ta'muruni, apa yang baginda nak perintahkan kepadaku? Nabi kita bersabda, baktilah kamu kepada mak kandung Anda. Sum'ada. Kemudian dia datang kembali. Nabi kita bersabda, baktilah kamu kepada mak kandungmu. Kemudian dia datang kembali, menanyakan kembali. Nabi kita pun juga tetap dengan jawaban yang sama, baktilah kamu dengan ibu kandungmu. Kemudian dia kembali untuk kali yang keempat, pokoknya bir abaka, berbaktilah Anda kepada bapak Anda. Baik, dengan menghubung kaitkan kepada tiga benda yang kita sebutkan tadi, tiga perkara yang dengan orang tua laki-laki kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Satu, hamil, yang kedua melahirkan, kemudian yang ketiga itu adalah penyusuan. Masa di Johor, bukan di Baling, di Greek baru-baru ini. Pertanyaan yang ditanyakan nampak pelik. Tanya Tuan Syekh, macam mana hukumnya dengan seseorang yang mampu untuk mengalihkan penyakit kepada binatang? Itu pertanyaannya. Jadi saya pun tak kurang jawaban tentang pertanyaan semacam itu. Saya kata memang ada bomoh-bomoh tertentu dan juga memang ada orang-orang yang punya ilmu-ilmu tertentu yang mampu untuk memindahkan rasa sakit beranak kepada kambing ataupun juga kepada kucing dan ayam. Jadi kata kambing dan kucing, awak yang punya proyek, aku yang kena mangsa. Aku yang jadi mangsa. Haram. Mana betul macam tu? Kalau memang kita punya ilmu, punya keahlian untuk memindahkan rasa sakit, pindahkan kepada tembok, pindahkan kepada kayu, pindahkan kepada bata, pindahkan juga kepada ekor sekalipun. Tapi kalau dipindahkan rasa sakit beranak tadi itu narannya,
Kita dengar saja sudah pingsan, sakit. Kita tak pernah rasakan bagaimana sakitnya pada waktu melahirkan. Katanya sakit sungguh bersimbah darah antara hidup dan mati. Kalau tak percaya boleh dicoba, tapi kita tak coba macam mana. Kita tak boleh beranak. Jadi terus dipindahkan kepada kucing. Apa kesalahan kucing? Kalau kucing itu boleh bercakap, kata kucing, apa salahku? Sejak apa aku durhaka? Bila aku durhaka dengan kamu? Atau kita serahkan kepada kambing. Kambing, Masya Allah tabarakallah, dia boleh melahirkan tanpa bidan, tanpa perantaran klinik, hospital dan lain sebagainya. Senang-senang saja. Bahkan anaknya begitu lahir langsung berjalan lagi, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau pada saat dia mengambil alih, sakitnya manusia pada masa bersalin, kadang-kadang bidan-bidan kampung terkumpul semuanya. Mak Anjang, Mak Atih, Mak Tam, Mak Ru, semuanya terkumpul untuk membantu orang pada masa melahirkan. Terus sakitnya dipindahkan kepada kucing, kepada ayam. Kesian. Jelas itu hukumnya haram, bahkan dosa besar karena menyiksa dan menganiaya binatang atas urusan keperluan mereka berdua. Itulah tadi kata mereka, kalian yang sudah punya, aku yang merasakan nikmat atau yang merasakan derita dan aniayanya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kali keempat Nabi kita bersabda, berbaktilah kepada bapak Anda. Allah, perumpamaan yang lain daripada hadis. Ibu bapak kamu itu adalah tangga Anda untuk menuju surga. Abu wa ummuk huma jannatuka aw naru. Kedua ibu bapak kamu itu adalah surga dan nerakamu. Macam itu juga perumpamannya untuk muslimat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis kepada wanita yang mengeluh dan yang mengadu tentang keadaan suami. Mungkin suaminya garang, mungkin suaminya cepat naik angin, mungkin suaminya seram sejuk dalam perilaku dan juga dalam keadaan sehari-hari. Mungkin juga ada benda yang dengan perempuan dengan istri tidak berkenan. Apa saja kekurangan-kekurangan yang ada, tapi yang secara pasti sebagaimana dengan suami kita ada kekurangannya, kelebihannya pun juga pasti ada. Begitu juga sebaliknya dengan istri. Jadi si wanita tadi itu mengadukan kepada baginda Nabi tentang keadaan suaminya. Nabi kita tak komen panjang, Nabi kita tak bagi ceramah, Nabi kita tak bagi kuliah. Nabi kita bersabda, suamimu itu surga dan neraka. Nak kamu abadikan untuk kamu mendapatkan jaminan surga nanti di sisi Allah, bakti tak dan setia kepada suamimu, atau juga sebaliknya waliyadzubillah akan menjadi asbab wanita akan terjerumus ke dalam lembah api neraka. Hubungan wanita dengan suaminya itu lebih daripada hubungannya kepada kedua ibu bapak dia sendiri. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, surganya laki-laki itu dengan emak dan ayah, surganya perempuan itu justru dengan suami dia sendiri. Selepas dia berkawin, tanggungan itu akan teralih daripada ibu dan bapak kepada suaminya. Makanya sebagaimana yang Nabi kita sabdakan tadi itu, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Kemudian yang kedua, kita dengan laki-laki, ini kita teori dulu lah, teori. Prakteknya itu cerita lain. Bukan kita tak nak praktekkan, tapi kita masing-masing berupaya. Yang penting kita tahu dulu ada ilmunya, dan mudah-mudahan dari masa ke masa yang dengan kita boleh merubah perangai dan pergaulan kita dengan istri dengan suaminya masing-masing. Pada suatu ketika datang seorang perempuan, datang seorang laki-laki mengadukan tentang keadaan istrinya di rumah kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Begini tentang istri saya, begini. Tapi belum kesampaian lagi, belum tuntas dan total itu diinformasikan, bahkan setengah riwayat belum sempat ngobrol lagi, belum sempat bercakap lagi, nak mengadukan tentang keadaan istri di rumah kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dengan laki-laki tadi itu patah balik ke rumahnya. Jadi terasa pelik juga kan tadi
Tujuannya nak bagi tahu Sayyidina Umar tentang keadaan istri yang cepat naik angin, kadang-kadang marah-marah ke suami. Kalau pada tuh marahnya ya Allah. Kalau bahasa di sana marahnya setengah maci. Kalau di sini marah gila. Oh, disumpahi suami, dicerca dan dicaci maki dan diolok-olok. La ilaha illallah. Apa abang nih? Abang ditaruh buat kerja. Abang cuma pikir. Kita sudah berpikir, bukan tidak berpikir. Pikir apa lagi? Abang kena paham lah. Abang kena reti. Abang kena belajar. Dalam hati aku sejak daripada kecil dah mengaji dah. Takkan sampai aku dikatakan tak belajar. Oh, membara di dalam dada di sini. Maka laki-laki tadi itu karena sudah habis tahan, habis sabar, sudah tidak mampu menahan keadaan, perangai, perilaku istri yang semacam itu, maka pergi menemui Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Begitu dekat-dekat sampai ke rumah Sayyidina Umar, ternyata kedengaran daripada luar rumah. Laki-laki tadi itu tak sempat masuk, tak sempat minta izin, dapat balik. Kenapa? Karena mendengar daripada luar rumah, istri Sayyidina Umar pun juga mengamuk-ngamuk di dalam. Mencerit-cerit. Jadi pada masa beliau dipanggil, Sayyidina Umar tak boleh, orang tak boleh sembarang memperlakukan kepada beliau. Tak boleh. Kalau nak jumpa, kalau nak ketemu. Jangan cara kucing-kucingan seperti itu. Waktu Sayyidina Umar lebih berharga daripada emas. Tadi cadangan nak berjumpa aku, tapi kenapa tak jadi? Kenapa balik? Panggil. Datang ngadap Sayyidina Umar. Kenapa awak patah balik? Jadi kata si laki-laki tadi itu, ya Amirul Mukminin, sebenarnya tujuan saya datang, saya nak mengongsikan tentang keadaan rumah tanggaku dan minta pandangan, minta cadangan, minta nasihat tentang istriku yang keterlaluan. Tapi seketika aku mendengar istri Tuan Khalifah pun macam istriku juga. Akhirnya dalam hatiku untuk apa? Aku minta solusi, minta pandangan. Kita punya problem yang sama. Istri kita sama-sama berani dengan kita. Memang itu hakikat. Yang walaupun dia jenderal, yang walaupun dia presiden, yang walaupun dia tegas, tapi dia tidak boleh macam itu dengan istrinya. Jenderal itu di luar saja, di rumah jadi kopral. Betul, kalah dengan istri. Ya tuh. Jadi akhirnya setelah dia mengadukan yang semacam itu, apa kata Sayyidina Umar? Macam mana mereka itu teman hidup kita. Dia adalah laluan nafsu dan naluri kita. Merekalah yang memeliharakan anak cucu kita, yang menyidaikan dan yang menyucikan pakaian kita, yang mengemaskan dan yang mengaturkan rumah tangga kita. Itu semuanya mereka yang atur urusan makanan, minuman, pakaian, keperluan, keluarga, anak cucu. Itu semuanya mereka yang ambil alih. Wajar-wajar saja kan, memasak bukan senang. Kita pernah juga memasak tapi ternyata tidak ada yang memakan. Beda. Baru disuruh bikin jus, abang pandai buat jus bang. Pandai. Takkan setua usia abang tak pandai buat jus. Begitu dibuat pahit rasanya. Ya Allah ya Bang, kenapa pahit macam ni? Bang kenapa pahit bang? Ya Allah ya Rahimin. Habis kulitnya dimasukkan semuanya. Kulitnya dibuang bang, bijian kena buang dulu. Bukan di blender semuanya macam tu. Tuh dia. Coba kalau kita mengambil alih tugas seorang perempuan di rumah, kalau boleh kawal emosi hebat betul. Boleh kita coba Ji, nyidainya kita, nyucinya kita, basuhnya kita, ayamnya kita, kemudian ngemaskannya kita. Anak berak lagi, ganti lampirnya, yang itu menjerit, yang itu menangis, bapaknya menyibukkan lagi kadang-kadang. Ayo, macam mana boleh tahan? Coba saja suruh Tuhan Haji itu kerja sehari saja dengan anak-anak. Tak apalah kalau anak setakat 1-2, tapi kalau anak sudah ada 5, 6, 7, 8, yang samsingnya yang nakalnya, yang rasanya semacam kita, pada waktu kita kanak-kanak. Ya Allah ya Rahim, akan beruban sebelum waktunya, akan stroke sebelum sakit.
Kenapa? Yaitu tadi banyak kerja-kerja yang dikerjakan oleh istri kita. Hatta kalau pada waktu kita sakit pun kita masih dilayan dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau nak tahu kita mendondoi anak itu pun kita tak boleh menahan emosi. Tak apalah pada waktu datang ketawa, hasil ketawa, senyum lega hati kita. Anak kita ketawa senang, seronok kita. Tapi pada waktu dia menangis, pada waktu dia berak atau buang air, bau keciuman, angkat dia jauh, basuhkan dulu. Mak, mana? Bagi sama mak. Kenapa bagi sama mak? Mak lagi sedang sibuk, mak di dapur, kita lah yang basuhkannya. Itu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Dondai. Udah latih. Balik kopis. Lepas mandi, badan letih, badan capek, lenguh. Jadi kata si bang, sebentar bang ya, aku nak sembahyang dulu. Lepas sembahyang sekejap lagi, 2 kejap lagi, 3 kejap lagi. Selepas sembahyang nak masak. Selepas masak nak siapkan tuh dengan apa namanya keperluan yang diperlukan oleh anak. Besok hari katanya mereka besok ada kenduri, ada pesta, masing-masing kena buat makanan untuk cikgu atau juga untuk sekolah atau juga untuk tetamu. Jadi bang, tolong dondoi. Kita dondoi anak kita tadi itu. Pelan. Seronok kita kalau 3, 4, 5, 6 kali dondoi dia tertidur. Yang masalah tuh udah 15 menit dondoi pelan-pelan. Saya tak cerita tentang antum, saya cerita tentang diri saya sendiri. Sebab saya punya adik-adik kecil. Adik saya ada 4 di bawah saya. Anak-anak banyak. Hasan dondoi. Sana bukan macam di ini. Buayan. Kadang-kadang dia sepanjang badan dia kita tepuk-tepuk punggung dia pada masa dinyanyikan, dikasidahkan, zikirkan. Zikir semuanya sudah habis. Belum tidur lagi. Ayo. Zikirnya dah habis dah. Dinyanyikan pun juga sudah letih. Tasbih, tahmid, takbir pun juga sudah. Jadi biasanya kalau kita dondoi macam ini, berbuka, lambat tidur, maka kita apa? Kita rapatkan macam tu. Kita tengok masih culik mata lagi. Wah, ini cari masalah. Ini cari pasal. Betul. Dondoi lagi. Apalah, sabarlah. Habis memacam mana, ini kena giliran kita. Lagi sibuk memasak, kita juga yang punya keperluan. Dondoi lagi. Buka, tergelak ketawa dia di dalam. Marahnya kita bukan main pada itu. Hasilnya, oke. Kalau dengan mak tak apa buat cara macam tu. Kalau dengan mak tak masalah, mungkin barangkali mak lembut, mak penyayang, mak pengasih. Tapi bapak cepat naik angin. Jadi setelah duduk macam tu, tak nak, ayo, kita lanjut. Ayo, sampai pening kepala dia. Ayo, nak tidur secara sukarela kah? Atau nak tidur secara paksa? Toh bapak macam toh. Makanya Nabi kita tahu watak laki-laki itu macam mana. Akhirnya Nabi kita kata, bakti mak kamu dulu, mak kamu lagi, kali keempat baru kepada bapak anda. Paling tidak lepas sembahyang atau pada waktu kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu birri walidayhi wa in zalama. Bab yang menyatakan berbakti dan taat setia kepada kedua ibu dan bapa yang walaupun kedua-duanya zalim. Coba bayangkan. Tidak ada yang lebih parah, lebih besar kesan dan dosanya daripada orang yang mensekutukan Allah. Tidak ada kesalahan yang seperti apapun besarnya, senaraikan saja yang membunuh, yang berzina, yang merogol, yang memperkosa, yang menipu, yang menindas, yang zalim, yang mencuri.
Sebutkan saja semua bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak ada satu kemaksiatan yang paling besar dosanya daripada orang yang kafir atau dengan seseorang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kedua-duanya kafir sekalipun, tetap juga dengan anak diperintahkan untuk taat dan setia kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua ibu bapak seseorang memaksakan kepada anaknya agar syirik, agar menjadi murtad, tinggalkan Islam, tinggalkan agama, kamu anak tidak boleh taat dan setia kepada kedua ibu bapaknya, tapi tetap diperintahkan untuk menggauli mereka dengan elok dan baik. Itu kepada kedua ibu bapak yang kafir pun tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Ini memberikan jawaban dan pencerahan kepada oleh sebagian yang pada saat anak sudah masuk Islam sementara mak dan ayahnya masih kafir, tetap dia wajib bakti taat dan setia kepada kedua-duanya. Nafkahnya, santunannya, perhatiannya, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Jadi tajuk pembicaraan hadis yang dibicarakan di sini tentang berbakti kepada kedua ibu dan bapak yang walaupun kedua-duanya dalam keadaan zalim. Ma min muslimaini tidak ada daripada seorang muslim, mamin muslimin lahu walidani yang mempunyai dua orang bapa musliman, yusbihu ilaihima muhsinan, yusbihu ilaihima muhtasiban. Tidak ada daripada seorang muslim yang berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, melainkan yang pada pagi harinya qala muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban, yang pada tiap pagi hari, yang pada tiap waktu berbuat baik dengan tulus ikhlas karena Allah. Arti daripada muhtasib, mengharapkan balasan dan ganjarannya daripada Allah, melainkan Allah akan membukakan kepadanya babaini, dua pintu jalur untuk menuju surga. Tidak ada daripada seseorang yang berbakti kepada kedua ibu bapak muslim, ibu bapak yang beragama Islam, melainkan pada tiap hari dia telah membuat dua buah jalur, dua buah jalan yang akan membawanya ke dalam surga. Wa in kana wahidan, kalau seandainya yang hidup itu cuma hanya satu, maka ada satu jalan yang akan membawanya ke dalam surga. Wa in aghdaba ahadahuma, dan apabila dia memarahi, membenci atau dimurka oleh salah satu daripada keduanya, wa in aghdaba ahadahuma, dan kalau dia memancing kemurkaan dan kemarahan salah satu daripada keduanya, Allah tidak akan meridainya hatta yarda anhu, sehingga sampai orang tuanya restu kembali kepadanya. Qila wa in zalamahu, jadi sahabat bertanya, ya walaupun saat ketika dengan kedua-duanya itu zalim, Nabi kita bersabda wa in zalamahu, yang walaupun mak dan ayahnya itu zalim. Jadi mungkin kadang-kadang yang membuat anak itu durhaka dengan mak dan ayah, mungkin karena hasrat permintaannya tidak dikabulkan, mungkin dalam masalah keperluan hidup, mungkin dalam masalah jodoh, mungkin juga masalah makanan dan pakaian, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau sampai dengan kedua ibu bapa bertindak zalim sekalipun kepada anak laki-laki dan perempuannya, tetap saja dengan kedua-duanya wajib taat dan setia kepada mereka berdua. Hadis yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, melembutkan ucapan dan percakapan kepada kedua ibu dan bapa. Qala antai Salata ibni Mayas qala kuntu ma'an Najdat, aku bersama wanita-wanita Najdah, sahabat daripada Najdah bin Amir Al-Khadiji.
Fa asabtu dzunuban la araha ila minal kabair. Aku bersama kumpulan daripada najat yang dengan aku terbabit melakukan dosa-dosa kesalahan yang menurut saya itu adalah daripada dosa-dosa besar. Fazakartu dzalika li Ibnu Umar, maka tentang kejadian tadi itu aku ceritakan kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Qala mahi, apa-apa saja perkara-perkara yang Anda lakukan, aku pun menyenaraikannya. Ini. Kata beliau itu bukan termasuk daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada 9. Yang pertama mensekutukan Allah. Yang kedua qatlu nasamatin, membunuh jiwa raga. Yang ketiga melarikan diri daripada medan perang. Yang keempat menuduh wanita ghafilah, qazful muhsana, menuduh zina kepada perempuan yang suci dan bersih. Memakan riba, memakan harta anak yatim, melakukan kemungkaran di Masjidil Haram. Qala walladhi yustaskhar wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir, dan juga dengan seseorang yang senantiasa memperolok, wa bukaul walidaini minal uquq, dan menangiskan, membuat suatu perbuatan yang menyebabkan kedua ibu bapa kita jadi kesal, membuat ibu bapa kita jadi menangis, itu termasuk daripada uquq, termasuk daripada durhaka yang diharamkan. Kalau dengan kita bukan sekali dua, membuat mak sampai menangis, kesal kadang-kadang dengan perangai kita, kesal kadang-kadang dengan perilaku kita, sampai kadang-kadang menangis. Tapi mak dan ayah secara khusus, ayah jarang-jarang mau menangis di depan anak. Nangisnya nanti pada waktu anak pergi. Jadi baik pada waktu rasa sedih, tak nak memperlihatkan orang tua tu nampak keadaan lemah di depan anak. Tapi sedih juga. Jadi misalnya katakan saja pada waktu berpisah dengan anak, mak memang tak boleh membendung perasaan. Jadi mak pada saat ketika anak pergi, dengan tetesan air mata anak diberangkatkan. Ayah nampak kelihatan oke, jangan nampak kelihatan Masya Allah tabarakallah. Tapi ternyata setelah anak tadi itu pergi, dilihat sama kakak kita, justru terisak-isak menangis di kelambu. Sampai berjam-jam menangis di situ, sedih juga rupanya. Iyalah, tapi tak nak menampakkan keadaan semacam itu di depan anak. Iyalah juga kalau memang bapak pada saat ketika anak pergi, anak belum menangis lagi, bapak dah menangis dah. Itu anak tak boleh pergi. La ilaha illallah. Jadi justru dengan kita belajar kuat mental, kuat perasaan itu justru dengan orang tua laki-laki. Tapi kalau orang tua kita penangisan macam itu, sedikit menangis, mak juga sekejap menangis, ya Allah ya Rahman Rahimin. Ini kita macam mana nak selesaikan masalah? Macam mana kita boleh cari jalan dan solusinya? Kalau keadaan seperti itu, hadis yang diriwayatkan di sini, yang dengan kesimpulannya salah satu daripada dosa besar, perbuatan yang membuat mak dan ayah kita menjadi menangis. Itu diantara daripada uquq. Qala Ibnu Umar, berkata Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, atafraqu minan nari, apakah kamu khawatir dan takut dengan api neraka dan pengen mau masuk surga? Qultu wallah, ya tentu saya pengen mau masuk surga dan takut dengan siksaan api neraka. Qala ahibbi walidaka, kalau itu yang Anda dambakan dan yang Anda inginkan, pengen selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga, cintai kedua ibu bapakmu. Qultu, yang ada dengan saya hanya setakat mak kandungku saja. Qala fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau kamu bercakap-cakap lembut dengan mak kandungmu dan kau bagikan makan nafkah infak yang cukup dan memadai, la tadkhulannal jannata, niscayalah pasti dan pasti Anda akan masuk surga selama kamu terelak daripada dosa-dosa besar lainnya. Itulah makna dan firman Allah yang berbunyi, itulah makna firman Allah yang berbunyi, wakhfid
lahuma janahadzulli, rendahkanlah sayapmu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Ai la tantani' min syai'in ahabbahu, jangan sekali-kali dengan kita enggan atau menolak daripada segala sesuatu yang diinginkan oleh kedua ibu bapa Anda. Makna daripada wahfid janahaka minadz-dzulli wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, makna daripada merendahkan sayap, turunkan kehendak daripada mereka berdua. Assalamualaikum Sanusi, ini lama deh, ini mana kangen kamu, balik. Ayo cepat balik kampung. Dengar, cepat balik kampung. Mak dah lama dah menunggu kita. Dah 3 bulan dah kita tak balik kampung. Secepatnya kita balik. Secepatnya dengan kita memberikan peluang waktu kepada diri kita untuk kita berbakti kepada mereka. Bakti kita kepada kedua ibu dan bapak itu berarti bakti anak cucu kita juga kepada kita nanti saat ketika kita mengambil alih atau juga berusia seusia mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sahur balik.